Harus cerita nih pengalaman lu pergi ke Kamboja untuk menelusuri jaringan atau hubungan praktek-praktek atau tempat-tempat judi di sana dengan apa yang beroperasi di Indonesia, terutama judi online ya gitu. Lu ke sana kapan dan berapa hari lu di sana? Oke, gue kesana pertengahan Februari lah ya. Angkanya nggak usah disebut, ntar dilacak-lacak. Sekitar 9 hari, 9 atau 10 hari lupa. Nah, pertama itu ke Phnom Penh dulu, karena gue harus ketemu dengan jurnalis lokal di sana, jurnalis tempat yang dia bakal dampingi gue. Jadi fixer lah ya? Ya, jadi fixer. Dan di sana kita bertiga lah sama supir sebagai satu tim kecil. Dari Phnom Penh kita bergerak perjalanan darat 6 jam menuju ke kota Sihanoukville ya? Atau disebutnya itu kota Kompong Som. KPS ya. Sebutan KPS. Di situ adalah Sihanoukville itu kota yang besar ya, kota cukup luas, indah gitu karena tepi pantai. Tepi pantai. Dan kalau sama Jakarta, lebih gede mana? Sihanoukville sama Jakarta? Kayaknya masih gedean Jakarta. Ya? Karena saya masih sempat muter-muter. Nah, di sana itu banyak gedung-gedung tinggi yang terbengkalai sebenarnya. Jadi ditinggalkan oleh investornya ketika pandemi. Jadi ada ribuan gedung pencakar langit yang terbengkalai pembangunannya. Setengah jadi lah ya. Setengah jadi. Tapi ada juga di sudut kota Sihanoukville itu ada gedung tinggi. Nah, itu namanya adalah Kampung Dewa. Nah, jadi di situ ada satu gedung tinggi dan ada beberapa gedung yang lain di dalam satu kompleks besar itu. Itu orang nyebutnya Kampung Dewa atau Kampung Dewa. Dan di situ saya menemukan banyak sekali orang Indonesia. Tadinya saya pikir saya sendirian di situ kan. Ternyata banyak akam sini. Banyak orang Indonesia nih, kita banyak teman gitu. Nah, cuma sayangnya kami tidak bisa masuk ke sana karena nggak tahu ya, mungkin ada perubahan sikap dari mereka karena sebelumnya sempat terpublish oleh media-media juga. Jadi ada perubahan, kalau mau masuk ke sana itu harus punya ID khusus gitu, semacam kartu khusus gitu. Sebelumnya itu mudah diakses ya? Sebelumnya mudah diakses. Karena ada teman kita juga sempat ke sana kan. Oke. Lu ke sana itu apakah kayak mencari tahu bisa masuknya gimana gitu, ataukah lu perlu menyamarkan rahasia nggak kalau lu sebagai katakanlah wartawan yang meliput ya Rick ya? Kan karena barangkali karena lu tadi bilang karena sudah beberapa waktu sebelumnya sudah terekspos, mereka jauh lebih resisten, ketat dan sebagainya gitu. Nah, itu saya minta tolong sebenarnya sama teman yang jurnalis lokal ini untuk pura-pura nelpon, karena di dalam ada hotel kan. Di Kampung Dewa itu ada hotel. Coba dong reservasi gitu by phone. Ternyata begitu dicoba, ditelepon sama dia, dapat jawaban dari resepsionisnya untuk sementara tidak menerima tamu dari luar, bahasanya gitu ya, bahasa Kamboja ya, bahasa lokal. Nah, kata dia coba kita langsung aja datengin gitu kan. Karena saya diantar, dia datang sampai di depan pintu masuk udah di stop sama satpam kan, tentu pintu masuk hotel nih. Enggak, pintu masuk kompleksnya itu. Singkat cerita kita melipir nih pintu samping kan, ada gang samping kecil gitu. Nah, disitulah yang saya menemukan justru banyak orang Indonesia lagi pada makan, lagi pada jajan gitu kan. Nah, dengan banyaknya orang gitu kan, berpapasan juga saya dengan mobil-mobil yang platnya tuh menarik sebenarnya. Jadi kenapa? Menariknya gimana nih? Menariknya tuh ada beberapa plat mobil yang berbahasa Indonesia. Jadi seperti kayak ada plat namanya itu Pemenang, terus Pasukan, Tim Kuda, YYS Liga dan lain-lain gitu kan, yang memang diizinkan sebenarnya oleh pemerintah Kamboja untuk mobil-mobil itu memiliki plat-plat unik seperti itu. Dan itu ya agak-agak mirip ya nama-namanya dengan situs-situs judi online yang beroperasi di Indonesia. Nah, untuk biar pemirsa kita agak ada bayangan juga Rick ya, Kampung Dewa itu seperti apa gitu, sehingga katakanlah dia, kalau dari cerita lu ini kayaknya kayak daerah eksklusif gitu ya Rick ya, yang nggak semua orang bisa masuk. Apakah dia perlu ID kah masuk sana, seluas apa, dan di dalamnya itu ada apa aja gitu? Ya, kalau pengamatan saya itu memang luas banget sih, kayak super blok gitu kan, mega blok kali ya. Jadi ada satu gedung yang tinggi, terus ada gedung yang lebih rendah lagi, panjang lah, luas banget. Terus di dalamnya juga ada beach club, kayak klub malam gitu. Nah, saya sempat masuk ke beach clubnya aja, karena untuk orang asing cuma boleh masuk sampai di situ. Dan di situ kalau kita maju lebih sedikit, itu ada gedung yang di situ kalau kata satpamnya adalah kasino. Nah, kita nggak boleh maju ke sana kalau nggak punya kartu akses tertentu. Jadi,
kalau mau ngurus harus urus dulu lah katanya ke manajemen gitu, kita nggak bisa masuk, jadi cuma bisa di klub malamnya aja di situ. Kita ngobrol-ngobrol di situ dan ternyata pegawai di sana pun nggak diizinkan untuk masuk ke kasino tersebut gitu, yang bekerja di klub ini ya, kayak gitu. Dan di sana tuh ada beberapa gedung, dan hasil ngobrol saya sama pekerja-pekerja yang ada lagi pada makan siang itu, mereka nyebutnya tuh KD1, KD2, KD3. Apa tuh? Kodenya tuh, mungkin KD itu dari Kampung Dewa kali ya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol nih, Bang, kerja di mana, Bang? KD1 gitu. KD2, KD3, dan oh ya, ketika saya random kan, orang banyak nih, banyak orang Indonesia kan random kan. Saya Gimana lu tahu bahwa itu dari Indonesia? Lu tanya, ngomong bahasa Indonesia. Dia ngomong bahasa Indonesia dong. Oke, lu deketin gitu. Bahasa Indonesia. Wah, orang Indonesia nih gitu. Kita samperin aja kan. Iya. Ya, speak-speak lah, lu kerja di mana, bilang gitu. Kantor lu di mana? Gua KD2, Bang, KD1 gitu kan, KD3 dan lain-lain sebutannya. Jadi apa, bilang gitu. Dan jadi CS, tele, itu kan. Tele itu maksudnya telemarketing ya. CS itu customer service. Terus speak lah, ngapain aja sih gitu kan. Ya kalau jadi modal tuh kalau dari telemarketing dulu kan, orang menarik pemain. Jadi telemarketing, nelponin atau spam SMS atau WhatsApp gitu. Ntar kalau dapet itu dialihkan ke customer service. Biasanya sama customer service tuh dibikinin ID buat main di situsnya, diurusin segala macam pendaftarannya. Nanti dari situ lagi dibina oleh CRM. CRM itu untuk maintenance si pemain ini agar mau di situ terus, deposit terus, dan dari hasil obrolan itu gajinya lumayan ya. Ternyata Berapa? menggiurkan juga. Ada yang sampai tembus 10 ke atas gitu, sampai belasan juga seperti itu. Apakah sebelum gue ke Ricky ya, apakah mereka bercerita dan mengaku ya Is ya, bahwa memang situs-situs yang ya memang namanya online lah ya, diakses dari manapun bisa, tapi mereka bilang nggak secara terang-terangan bahwa target dari yang mereka kelola itu adalah orang-orang di Indonesia gitu. Jadi gini, bisa dijelaskan dengan mudah sebenarnya. Kenapa banyak orang Indonesia yang bekerja di sana? Karena target target orang-orang yang jadi objek bisnis ini adalah orang-orang Indonesia. Jadi kalau ada persoalan yang harus diselesaikan, mereka harus berkonsultasi dengan orang-orang Indonesia gitu loh. Jadi para customer service inilah nanti yang akan melayani keluhan dari para member apa segala macam gitu loh. Itu menjelaskan kenapa banyak orang-orang kita yang kerja di sana. Gitu. Oke. Tapi kenapa Kamboja gitu, Rick sama Is gitu kan? Lu Rick, terutama lu ya udah beberapa kali menulis laporan panjang dan meliput soal judi online gitu. Kenapa Kamboja gitu? Apakah karena akses berusaha berbisnisnya di sana lebih mudah, regulasinya yang jauh lebih longgar terkait judi dan sebagainya? Iya. Pertama memang dari aspek dukungan regulasi ya. Kamboja sendiri adalah negara yang memang memperbolehkan bisnis judi ya. Sekitar tahun 2020 ya kalau nggak salah 2020 yang tapi itu juga dengan pembatasan gitu ya. Diperbolehkan bisnis judi, tapi mereka melarang warga negara mereka warganya nggak boleh main di sana. agak lucu juga. Agak lain memang negara. Itu kalau kita ke kasino tuh ada pengumuman warga Kamboja dilarang main judi. Jadi investor-investor yang mau menanamkan modal di Kamboja di sana memang diberi karpet merah, izin regulasinya itu segala macamnya itu dipermudah lah gitu ya. Ada badan khusus. Regulasi itu juga kemudian memberikan mandat untuk membentuk sebuah lembaga khusus, membentuk lembaga khusus yang memang tugasnya itu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap bisnis ini. Nah, memang bisnis judi online itu juga dimungkinkan, ya, dari aturan itu. Dimungkinkan untuk dikelola bagi mereka yang sudah memiliki judi darat istilahnya. Jadi kasino ini judi darat namanya. Kalau lo udah buka bisnis kasino di sana, lo boleh buka judi online. Nggak boleh judi online doang. Nggak boleh. Ya, artinya lo harus punya jangkarnya dulu di sini, baru bisa mengudara. Kira-kira gitu. Nah, ini untuk disclaimer juga ya kepada pemirsa kita bahwa Tempo sudah berupaya meminta wawancara, tanggapan dan penjelasan dari Duta Besar Kamboja yang ada di Indonesia ya. Tapi sampai kemudian artikel terbit dan tapping atau rekaman
bocor halus ini dilakukan gitu, pihak kedutaan besar Kamboja tidak bersedia ya menerima atau menjawab dan menjelaskan mengenai berbagai temuan Tempo, khususnya Faiz yang pergi ke sana begitu. Kita masuk lagi ke Kamboja nih kan, banyak media juga sudah sebenarnya menuliskan apa yang terjadi di Kamboja gitu. Tapi dalam liputan kali ini Faiz, Ricky dan teman-teman bisa menemukan nama-nama orang Indonesia ya yang kemudian diduga terkait dengan bisnis ini gitu. Nah, lu bisa cerita nggak gimana kita mendapatkan nama-nama itu gitu kan, kemudian men-track kaitan-kaitan mereka dengan apa yang terjadi di Indonesia di Kamboja. Dokumen-dokumen apa yang lu dapat sehingga kemudian memutuskan untuk berangkat dan memverifikasi sampai ke Kamboja? Ya, oke, kan balik lagi yang pertama tadi kan judi itu legal ya, dan ada lembaganya, ada di Kamboja ini. Dan menariknya di Kamboja adalah informasi mengenai akta perusahaan dan lain segala macam itu terbuka. Kita bisa diakses dengan mudah oleh publik gitu. Perlu bayar nggak? Enggak perlu. Kayak dokumen Bursa Efek Indonesia aja. Kan perusahaan-perusahaan publik ya. Oke. Dan itu kan terdaftar ya. Tidak seperti akta perusahaan yang di AHU. Di AHU itu kan kita perlu bayar kan. Kalau di sana bebas aja. Bebas. Ada situsnya yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan untuk yang investornya, dan dari Komisi Manajemen Judi Komersial Kamboja. Ini lembaga aja ya, resmi di Kamboja. Lembaga tadi gue bilang tadi. Ya, dari data di Kementerian Perdagangan dan Komisi Judi Komersial Kamboja itu kita dapat beberapa indikasi perusahaan yang diduga di dalamnya itu dimiliki atau sempat dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Katakanlah tadi misalnya di Kampung Dewa. Di Kampung Dewa itu kasinonya dikelola oleh nama perusahaan itu Lionheart. Nah, kalau di siapa pemilik Lionheart ini? Kalau kita cek di Kementerian Perdagangan, itu di Lionheart itu ada nama Tommy Hermawan Lo sebagai direktur. Tapi waktu kita sempat menulis soal ini pertengahan tahun lalu ya, itu masih kita bisa akses. Tapi ketika kita mau coba akses lagi sekarang untuk yang saat ini, data itu udah hilang untuk yang khusus Lionheart di Kampung Dewa. Nah, terus kalau kita bergeser, kan tadi kan saya baru nyebut Kampung Dewa doang kan ya. Nah, di Sihanoukville itu juga ada satu kompleks perkantoran, itu namanya Trimulya. Nah, di Trimulya itu kalau kita lihat dari data Komisi Perjudian Komersial Kamboja itu dikelola oleh perusahaan Golden Oasis Entertainment. Nah, Golden Oasis Entertainment ini itu ada nama direkturnya adalah Sun Eric, orang Kamboja. Tapi kita menduga dia adalah warga negara Indonesia yang sudah berpindah kewarganegaraan. Dinaturalisasi. Karena nama sebelumnya itu Erik Siswanto. Orang Medan, kelahiran Medan. Nggak hanya sepak bola aja yang naturalisasi, ternyata bisnis beginian juga ada naturalisasi. Jadi sekarang kalau misal pindah ke sana dia dapat nama baru dengan identitas. Ya, bisa request nama baru kayaknya. Karena kita juga dapat beberapa nama pengusaha Indonesia yang naturalisasi ya di sana. Dapat dokumennya itu dari situs Dewan Menteri Kamboja. Itu terbuka, kita bisa akses dengan bebas asal kita bisa bahasa Kambojanya. Kebetulan saya dibantu teman Kamboja untuk yang fixer tadi. Lu dapat cerita nggak bagaimana nama-nama orang Indonesia itu tadi bisa mendapatkan status kewarganegaraan atau dinaturalisasi atau apapun namanya, mendapatkan warga kehormatan atau apapun namanya itu? Ya, sebenarnya ada dua versi sih kalau yang saya temukan. Karena kalau dari obrolan saya dengan Jerry Hermawan Lo, itu kan dia juga dapat Tommy Hermawan Lo dan Jerry Hermawan Lo, ini ya ini bapaknya. Itu kita nemukan dia mendapat naturalisasi warga negara Kamboja dari dokumen Dewan Menteri itu. Kalau Tommy Hermawan Lo tetap namanya Tommy Hermawan Lo. Sementara kalau Jerry Hermawan Lo itu di situ tertulis namanya berubah menjadi Lopih Fatanak gitu lah. Dan kalau tadi yang Sun Eric itu nama sebelumnya adalah Erik Siswanto, orang Medan. Itu kalau dari si Jerry Hermawan Lo itu dia menyebut itu karena penghargaan dari Kamboja. Nah, kalau kita telusuri ada juga gelar bangsawan itu bagi orang-orang Kamboja. Sebutannya itu Oknya, OKNHA. Tapi biasanya itu diberikan oleh orang-orang yang dia misalnya tuh donasi besar ke pemerintah atau menyumbang uang atau membuat derma gitu lah, berkontribusi. Jadi seperti itu, jadi makanya dapat
gelar seperti itu, kehormatan lah. Gitu. Oke, dari dokumen itu lalu mencocokkan nama-namanya gitu. Upaya apa lagi yang teman-teman lakukan ini untuk semakin meyakinkan bahwa ini satu adalah orang Indonesia, kedua ya mereka terkait dengan bisnis perjudian di Kamboja dan kemudian pasarnya di Indonesia. Mungkin Ricky juga bisa nanti nambahin gitu. Ya, jadi kan tadi itu baik lagi kan kayak di Kampung Dewa itu ada gedung tinggi, ada banyak gedung. Dan itu yang kalau kita langsung ngobrol, mereka adalah pekerja-pekerja judi online yang menyewa ruko atau menyewa tempat lah, menyewa space di ruangan atau apa di dalam gedung-gedung tersebut. Pun dengan Trimulya yang tadi dikelola oleh Golden Ocean Entertainment. Ada kasinonya, fisiknya ada, sama seperti di Kampung Dewa ada kasino fisiknya. Tapi ada juga gedung yang di situ kita juga jadi tempat operasi judi online yang menyewa ruko atau nyewa tempat lah, nyewa space kayak kantor-kantor di Jakarta lah, di SCBD gitu kan. Satu gedung itu kan banyak perusahaan seperti itu. Dan kalau dari sumber di Kementerian Luar Negeri itu menyebut memang untuk situs-situs judi online ini mereka tanda kutip meminjam bendera ke perusahaan-perusahaan yang memiliki kasino daratnya itu agar bisa legal dengan modusnya itu seperti tadi menyewa ruangan atau menyewa tempat dan lain-lain. Oke. Nah, Rick, lu bisa nambahin nggak upaya apa yang sudah kita lakukan untuk meminta tanggapan juga ya ke orang-orang yang diduga terkait ini gitu dan bagaimana mereka menjelaskan itu? Ya, sebelum itu aku mau jelasin dulu. Sebenarnya ada hal yang menarik nih, Kang. Ketika tadi Pak Is menyebut sebuah nama Golden Oasis. Itu adalah perusahaan yang menjadi payung buat kasino Trimulya gitu. Dan itu terkait dengan seorang pembesar di Indonesia ini. Politikus seorang kan? Politikus. Aduh. Tapi namanya nanti pemirsa bisa ini ya, bisa baca di majalah Tempo versi cetak. Cetaknya akan terbit hari Senin, tapi edisi digitalnya bisa diakses mulai dari hari Minggu pagi ya. Jadi lengkapnya liputan ini akan keluar di hari Minggu pagi untuk digital dan cetak di hari Senin. Jadi gimana orang yang bersangkutan udah kita kontak sekitar 2-3 minggu lalu lah. Kita minta konfirmasi, wawancara, nggak mau ngeladenin. Pernah suatu ketika dia meminta dengan salah seorang dari wartawan Tempo untuk ketemu, tapi dia pun nggak mau menjelaskan. Sampai dengan hari ini bahkan pemimpin redaksi kita masih nyuruh redaksi untuk ngejar lagi konfirmasi. Itu sebagai bentuk itikat baik kita untuk memfasilitasi upaya konfirmasi bersangkutan. Bagaimana dengan nama-nama lain, Rick? Nama lain yang juga kita sebut di edisi majalah pekan ini adalah Jerry Hermawan loh. Kita juga sudah sempat bertemu dengan yang bersangkutan sekitar 2 pekan lalu lah di momen ketika bulan puasa lalu gitu ya. Dia menjamu kita di hotel miliknya di kawasan Tangerang Selatan sana. Beliau menjelaskan banyak hal. Tapi tidak mau dikutip. Tidak mau dikutip penjelasan. Sekalipun demikian, yang bersangkutan sebenarnya sudah pernah memberikan klarifikasi kepada kita ketika kita menurunkan artikel soal judi sekitar tahun lalu. Sun Erik itu? Ya, bagaimana upaya kita meminta atau mengejar penjelasan dari dia? Untuk alamat kan memang kita tidak menemukan alamatnya yang di Jakarta ya, tapi kita mencoba konfirmasi lewat kirim email yang terdaftar di perusahaan itu. Yang ada di dokumen itu tadi. Dokumen itu, tapi sampai sekarang belum ada balasan. Apa yang kita coba konfirmasi seperti itu. Sebenarnya itu baru saya sebut 2 tempat ya. Kita ketika di sana tuh gue juga sempat datang ke beberapa gedung yang memang kita duga menjadi ada pusat-pusat pekerjaan judi online ya. Seperti misalnya ada Istana Kasino. Istana Kasino itu adanya di Kota Poipet ini yang perbatasan dengan Thailand. Di situ gedungnya juga tinggi, gedung-gedung tinggi dengan kasino fisiknya di bawahnya. Banyak orang Indonesia juga. Ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka mengakui kalau mereka bekerja sebagai operator judi online dan menyebut beberapa nama situs ya yang mereka kelola. Dan selain itu ada juga Holiday Palace. Holiday Palace ini kalau kita lihat di akta perusahaannya itu dimiliki oleh keluarga Tony Tandijono. Salah satunya Tony Tandijono ini adalah WNI yang sudah memang dia pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Kamboja dan dia juga punya istri orang sana itu. Dan dia juga dapat gelar bangsawan dari Kamboja. Nah, ada lagi juga itu
kasino Poipet itu yang tadi itu di salah satu mantan direkturnya adalah Sukardi Tandijono. Nah, Rick, ini apakah kita juga mencoba untuk memvalidasi ya dari otoritas resmi di Indonesia bahwa ada transaksi atau aliran-aliran dana atau apapun dari Kamboja atau yang berasal dari Kamboja ke Indonesia berkaitan dengan judi online ini? Iya, justru sebaliknya dari Indonesia ke Kamboja. Dari Indonesia ke Kamboja. Dan pola itu berubah sejak 2023 kalau nggak salah ya, 2023 atau 2022 gitu. Jadi PPATK sempat mendeteksi ada aliran dana cukup besar dari Indonesia ke Kamboja sana dan kemudian berputar ke beberapa perusahaan yang diduga itu dimiliki oleh orang-orang kita gitu. Dan pola itu kemudian berubah. PPATK mengalami kesulitan untuk melakukan tracking secara langsung karena diduga para pemain ini menggunakan skema transaksi yang berbeda. Mereka nggak lagi menggunakan transaksi perbankan, tapi lewat aset-aset kripto, falas gitu. Jadi modal-modal pulsa juga termasuk itu juga. Dan pola-pola ini yang kemudian dipakai, yang diduga adalah upaya untuk mengaburkan transaksi dibalik dari bisnis judi ini. Gitu. Angkanya itu cukup besar. Catatan PPATK itu ratusan triliun lah. Ngomong transaksi ya, karena kalau realnya mungkin angkanya sekitar puluhan triliun karena ditransaksikan banyak beberapa kali gitu ya, mungkin sampai angka 300 triliun lah angkanya. Bayangkan jumlah yang sangat besar. Gede banget bisnisnya. Bisa buat makan siang berapa tahun itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh tim bocor halus dari Tempo. Ya, terus terang aja saya angkat jempol kepada tim bocor halus ini karena begitu berani di dalam membongkar para pemain-pemain di balik judi online ini. Ya, kita tahu bersama bahwa judi online ini merupakan mesin pemindah uang dari uang semiskin kepada kantong para orang kaya, atau mesin pemindah uang dari orang yang berpengetahuan pas-pasan kepada orang yang sangat berpengetahuan secara profesional. Tentu saja kalau kita menyangkut dengan pengetahuan, pasti orang yang berpengetahuan pas-pasan pasti akan kalah dengan orang yang berpengetahuan secara profesional. Ya, kita berdoa supaya tim Tempo ini diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya mereka lebih memberikan kita lagi berita-berita yang akurat sebagai edukasi kepada kita seluruh rakyat Indonesia. Dan kepada kita rakyat Indonesia supaya kita tidak mudah teriming-iming atau dirayu dengan hal-hal yang bisa merugikan kita sendiri dengan modal sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya. Hendaknya kita kalau mau sukses harus bekerja keras ya, dan menuntut pengetahuan yang setinggi-tingginya supaya kita tidak mudah ditipu. Ya, karena judi online ini bisa merusak finansial dan bukan hanya itu saja, bisa merusak sosial, bisa merusak hubungan rumah tangga. Bahkan tidak jarang terjadi kriminal-kriminal baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial. Dan paling berbahaya bisa merusak bangsa. Nah, oleh karena itu, kita seluruh rakyat Indonesia, pintar-pintarlah kita memilih bisnis yang tidak merugikan diri kita sendiri. Demikianlah dari saya, dan jikalau teman-teman punya pendapat yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.